Provokator datang, ini pala bapak kau, ini pala bapak. Siapa? Udah ngebayang dah saya. Pakai celana abu-abu, pakai baju putih, pakai ikat pinggang, nanti naik motor, belakangnya ada seseorang. Kali lah ada yang mau, gitu kan? Kalau pakai motor sepeda, rupa mama saya bilang, abang masuk gontor. Itu yang bikin saya tuh kadang-kadang ingat dosa itu, ya Allah. Aku pernah salah sama orang tua. Alirkan pahalanya ya Allah. Alirkan pahalanya ya Allah. Antum yang orang tuanya masih lengkap, bersyukur, cium tangannya, peluk, puas-puas. Nanti antum tak ada tangan lagi yang bisa dicium, baru tahu rasanya. Yang masih ada bapak, peluk memang, sayang-sayang. Saya tuh kalau nengok anggur, suka sedih gitu. Kayak nyesal gitu. Dulu presented by Rumah Job Indonesia. Solusi untuk duduk Anda. Gitu dulu saya waktu zaman-zaman di radio, Bang Rangga, voice over. Ya kan? Sama Ustadz Happy Chandrayana, itu CS saya. Jadi kalau bikin iklan tuh suaranya agak di main-mainkan sedikit. Ada diafragma voice, ada smiling voice. Nah, itu saya belajar dulu gimana ngatur suara, kapan harus naik, gimana ngatur nafas, pakai diafragma voice. Ada lagi ilmu salah satu yang bagus itu smiling voice. Smile itu kan senyum. Tapi smiling voice itu gimana? Kita ngomong dalam kondisi senyum. Walaupun orang tuh pejam mata, dia bisa ngerasakan apa yang kita sampaikan. Dan itu tidak bisa dibuat-buat. Ngomongnya harus dari hati. Smiling voice. Itu lembut, nusuk, jelek gitu. Kalau silet tuh disayat-sayat gitu. Dia marah tapi kita tak tersinggung, itu smiling voice. Kenapa smiling voice itu orangnya kayaknya marah tapi kita tak tersinggung? Karena ada aura, ada ruh, ada energi yang disampaikan oleh orang itu. Apa energinya? Energi kasih sayang. Siapakah guru? Guru smiling voice? Mama kandung kita. Mama kita tuh kadang ngomel-ngomel. Karena sayang. Nanti habis itu, misalnya lah ya, beliau sudah tidak ada di dunia, pasti dia yang bilang gini, alah rindunya, tak ada yang ngomel-ngomel kan. Nah, energi kasih sayang itu sampai ke hati, kita ingat sampai kapanpun. Itulah energi kasih sayang seorang ibu, seorang mama, yang sampai kapanpun akan memandang kita tetap budak kecil. Hari jalan dah tua, dah putih gitu, tetap budak kecil di mata mama kita. Jangan pernah tuh merasa besar di hadapan orang tua. Kecil kita. Bang Jerry sebesar itu tetap budak kecil. Koko yang kecil kayak gitu tuh tetap budak kecil di hadapan mama. Bang Rangga tetap budak kecil di hadapan mamanya. Dek, panggil adek kan? Nah, tetap adek. Dek Rangga. Depan Safira ayah dia, depan Raffi ayah. Depan mama adek. Sini dek kata mama. Besar dah adek. Jangankan Rangga, ente berapa umur enggak? 5. Hah? 32. Saya 36. Mama saya pernah nepuk saya lalu bilang gini, "Bang, besar dah kau bang ya." Hah? Apa mak? Besar dah kau bang ya?
4 dah anak abang, mak. Itulah. Dah tua dah berarti kau ni, kata dia. Lupa. Mama saya lupa kalau saya dah punya anak 4. Mungkin di bayangan beliau, saya tuh masih lulu yang main guli tuh, yang tua ge 4 mak 6 jupan lan lo. Nah, ini enggak ada. Tua ge 4 mak 6 jupan lan lo. Ah, itu hanya budak Pontianak yang tahu. Dah, belum. Begitu buka pipet, kata dia. Kalau di Pontianak ada istilah main bangsat. Main bangsat itu curang artinya. Bangsat kau nih, gitu. Kalau yang kuat masih main. Yang tak kuat, bilangkan mama kami yo. Ada main ngadu-ngadu tuh. Provokator datang. Ini pala bapak kau, ini pala bapak. Siapa? Ini nak setannya kok datang gitu, Bang. Dari bila dia ngambil daun tuh, Bang. Ini pala bapak kau, ini pala bapak dia. Injak lah, kata dia. Injak lah. Wah. Berkelahi, padahal tadi kawan dekat. Setannya nih yang tukang bawa daun nih. Antum ketawa-ketawa, saya yakin pernah ngalami episode itu. Ngalami enggak? Ya, pegang kepalanya. Astagfirullahalazim. Bang Rangga ada enggak zaman-zaman itu? Oh iya. Abang ke yang tiap hari bawa daun. Gini SMK nih, ketawa kadang kita. Ya kan? Ya Allah, itu kan Masya Allah Ustadz, zaman itu tak terlupakan. Terlalu bahagia masa kecil. Betul. Maka pas tadi saya ngomong gitu, antum langsung ketawa semua. Kan nyambung langsung otaknya, kayak terbang ke masa lalu gitu ya. Nah ini SMK nih kesempatan kita kayak nostalgia. Duduk ngerenung, ngingat jati diri. Siapa aku nih sebenarnya? Mau kemana aku? Oh dulu aku pernah bikin dosa. Sekarang pengen, dulu pernah salah, sekarang pengen soleh. Dulu pernah salah, sekarang pengen soleh. Pernah salah semua kita. Ambek bakwan 5, bilang 2. Yang ketawa pertama itu itulah dia pelakunya. Cabenya dibungkus. Ingat dak, botol cabenya tuh pakai botol air mineral, botol cuka. Ingat? Wah. Korket ubi, lalu dituangkan apa? Cabenya di atas, netes sampai bawah, ngigitnya dari bawah. Anak SMP 11 pasti tahu. SMP 10 sekarang. Tapi zaman itu saya memang tak berduit. Tak ada gak perempuan yang mau dekat. Kalau kawan saya tuh, meja dibukakan. Panglima datang. Panglima dulu istilahnya kan. Buka meja. Kalau kita nih kaum rebahan dan kaum emperan, ngemper-ngemper lah tepi-tepi dekat selokan dekat anak tuh. Duduklah situ kita berdiri. Ingat benar saya masih. Kawan saya tuh duduknya situ. Wah, kelilingnya perempuan semua. Ajarkanlah. Tak boleh sebut nama ya, tak boleh sebut nama. Inisial ya kan. Juara boy, juara. Beliau punya akses untuk pindah dari SMP 11, SMP 10 terus berubah. Dulu 11 namanya, sekarang SMP 10, terus naik ke SMA 3. SMA 3 tuh favorit. Beliau punya akses ke sana. Ini nanti SMA 3 ya. Kalau kita nih, percak buruh, apalah percak buruh. Sepeda apa dulu? Saya masih ingat BMX model-model warna kuning. Bukan Wim Cycle, pokoknya yang murah lah.
Ya BMX warna silver ya kan. Apa merek itu? Pokoknya murah. Sepeda murah. Family itu sepeda payat. Nah, kayak sepeda Sungai Raya, celana dulu masih pendek, belang. Sini putih, sini hitam. Ya kan? Pakai kaos kaki pendek kena razia kepala sekolah, ya kan? Lari-lari, itulah zaman-zaman saya dulu. Masya Allah, tabarakallah. Dalam hati saya bilang, oke, kau menang sekarang. Tunggu tanggal mainnya. Tunggu tanggal mainnya. Tunggu tanggal mainnya. Habis itu hilang saya, dipaksa mama. Udah ngukur celana. Dari 300 lebih yang keterima di SMA 3 saat itu, saya masuk di urutan 60. Teman saya 10 besar, beda level. Teman saya 10 besar. Percak buruk 60. SMA 3 boy. SMA 3 sini WR Supratman, Pontianak, pakai celana abu-abu. Udah ngebayang dah saya. Pakai celana abu-abu, pakai baju putih, pakai ikat pinggang, nanti naik motor, belakangnya ada seseorang. Kali lah ada yang mau, gitu kan? Kalau pakai motor sepeda, rupa mama saya bilang, abang masuk gontor. Kayak kena sambar petir rasanya. Angus semua. Abang masuk gontor, masuk pondok pesantren. Terdiam saya. Apa pondok pesantren tuh? Pesantren kilat yang 3 hari ya saya belit. Ini bertahun-tahun. Masuk pondok lah, naik kapal lawit. Pontianak, Jakarta. 3 hari naik kapalnya. Udah seminggu lebih masih bergoyang di Jakarta tuh rasanya. Ngapa Jakarta goyang nih? Monas kok kayak gak seimbang gitu. Dulu maklum lah, tahun 99 Monas hiburannya tuh. Ancol, dunia fantasi, ke SeaWorld, nengok penyu, nengok kura-kura, nengok ikan pari. Apa kata mama? Oh, itu banyak di kampung. Saya bilang, mak, ini di Jakarta. Itu banyak di kampung, kata mama. Banyak di kampung, memang betul. Ikan pari dipanggang di kampung tuh. Tak punya harga diri ikan pari ditambah. Jadi ikan asin dipanggang. Itu banyak di kampung, kata mama. Iyalah, saya bilang. Seminggu bergoyang kapal, oleng kapten. Sepanjang jalan tulah saya tidak mau makan. Sepanjang jalan tulah saya tidak mau minum. Maksa saya. Mama saya tetap nyuapkan. Ingat benar saya kalimatnya, bang, mama masukkan abang ke pesantren bukan mau buang anak, bukan benci. Justru mama sayang sama abang. Nah itu kok saya ingat itu. Itu yang bikin saya tuh kadang-kadang ingat dosa itu, ya Allah. Aku pernah salah sama orang tua. Untung mama saya itu tidak nyumpah gitu. Untung mama saya itu tidak marah di tengah laut. Tetap doakan. Nanti abang jadi orang besar. Nanti abang jadi orang hebat. Nanti abang bisa bermanfaat biar belajar ilmu agama. Mama tidak ngerti, mama tidak pintar, mama dulu tidak sekolah, gitu ngomong. Biar abang jadi contoh untuk adik-adik. Itu sambil nyuapkan saya. Saya kan merajuk, tak mau makan. SMA 3. Ternyata doa tahun 99 itu hari ini dengan izin Allah dikabulkan. Masya Allah. Inilah doa beliau. Doanya Wawa, doanya Mama.
Maka teman-teman semua, berusaha kita sekuat tenaga, jangan sampai ngecewakan orang tua kita. Doanya beliau tuh tembus langit. Saya dengan Ibal gitu ya, dengan Mimi, kalau dibanding-bandingkan lah gitu, lebih hebat Ibal sama Mimi berbaktinya sama mama. Saya ini rasanya belum lah, masih kecil sekali rasanya. Belum ada kontribusi hebat yang saya kasih ke beliau-beliau itu. Malu kadang-kadang. Tapi saya juga tak mau diam gitu. Maka sekecil apapun amal soleh yang saya kerjakan, selalu saya niatkan dan saya azamkan dalam diri. Ya Allah, kalau kau terima amal soleh aku nih Allah, tolong alirkan pahala kebaikannya untuk kedua orang tuaku ya Allah. Untuk ayah almarhum, untuk mama, untuk ibu di Lampung, untuk ayah di Lampung almarhum. Tolong alirkan pahalanya ya Allah. Alirkan pahalanya ya Allah. Alirkan pahalanya ya Allah. Niatkan sekecil apapun kebaikan yang kawan-kawan lakukan untuk kedua orang tua, pahalanya. Ngajar, Ustadz Abbas hijrah dari Aceh ke sini, niatkan Ustadz setiap langkah. Bang Jerry, kawan-kawan semua. Antum yang orang tuanya masih lengkap, bersyukur, cium tangannya, peluk, puas-puas. Nanti antum tak ada tangan lagi yang bisa dicium, baru tahu rasanya. Yang masih ada bapak, peluk memang, sayang-sayang. Saya tuh kalau nengok anggur suka sedih gitu. Kayak nyesal gitu. Dulu ayah saya kandung saya, ayah Bunda punya kesamaan, suka makan buah anggur. Yang kadang saya kalau nengok anggur tuh sedih tuh apa? Dulu waktu dia masih hidup, saya belum punya duit untuk belikan anggur itu. Sekarang Allah titipkan saya duit, anggur ayahnya yang tak ada. Ayah Lampung tuh suka makan anggur. Dulu waktu mau belikan itu belum ada duit. Kan saya tidak mungkin ngomong sama ayah. Sedih juga rasanya, balik ke Lampung tak ada bawa duit apa-apa. Nangis, sedih. Jadi saya kalau lihat anggur tuh suka baper gitu. Itu kenapa di gerakan infak beras atau di sedekah akbar, kawan-kawan, kita jangan kasih semangka, jangan kasih pisang. Anak yatim dah sering makan itu. Belikan pir, belikan anggur, mahal Ustaz. Nah, ada masalah, nanti antum ngerasakan yang saya. Itu sebenarnya pengalaman saya pribadi, kawan-kawan. Pengalaman saya pribadi. Saya kalau lihat anggur tuh sempat sedih gitu. Baper, Allah, dulu ayah masih hidup, aku belum mampu belikan anggur. Kemarin ada sempat saya, Safira, Fayat, Fatih tuh turun jalan kaki dari rumah Lampung tuh, di rumah ibu di Lampung, turun jalan kaki, terus beli anggur. Saya mau nangis depan anak-anak kan, berkecamuk rasanya hati ini. Ya Allah, aku bisa makan, tapi mudah-mudahan lah ayah bisa makan anggur di sana. Buah-buah kesukaan orang tua tuh belikan kawan-kawan. Mumpung masih ada rezeki, ada waktu, mumpung masih sempat. Yang masih ada, bayarkan listriknya, belikan voucher listrik. Cobalah antum lakukan itu. Antum lihat kehidupan antum berubah, demi Allah berubah. Nah, yang ngerasa hidupnya masih sangkut, yang rezeki masih tersendat-sendat, coba tengok berapa yang antum sisihkan, yang antum kasih untuk orang tua. Jadi buat kawan-kawan semua yang hari ini
hidupnya dengan izin Allah sudah lebih baik, sudah bahagia, sudah merasakan ketenangan, sudah merasakan kelebihan rezeki. Antum harus ingat dan catat kuat-kuat, itu bukan kerja antum, demi Allah bukan. Itu bukan karena antum soleh, bukan karena antum bertakwa, atau bukan karena antum hebat. Kada. Nanti antum jadi sombong, ngerasa diri lebih baik. Antum percaya enggak? Antum mau enggak dengar saran saya? Saya pengen sampaikan, kita hari ini bisa seperti ini, itu doa mama kita, doa orang tua kita, doa beliau-beliau. Makanya kita jadi seperti sekarang. Percaya enggak antum? Yakin enggak? Kita dulu nakal, kita dulu jahat, kita dulu pernah berada di kubangan maksiat. Tapi dengan izin Allah hari ini kita datang di sini jadi SPA, ngurus masjid. Itu doanya beliau, demi Allah doa beliau. Cuma kadang mama kita tuh tak pandai ngomong, tak pandai bikin kata-kata, tak sampai mulutnya nak ngucap. Tapi tidak mungkin dia nak doakan anak-anaknya. Coba tanya sama mama-mama, oh mak, doakan tidak mak? Apa beliau bilang? Tak kau minta pun mama udah doakan terus. Saya teman-teman ngerasakan hari ini kehidupan yang Allah berikan, seperti Allah balik. Itu ingat benar saya, itulah doa mama dulu, sekarang, dan masa akan datang. Maka kalau minta doa ini tips ya, tips, bilang sama mama antum masing-masing. Ini saya belajar dari Habib Muhammad bin Anis. Habib Muhammad bin Anis mengijazahkan kepada saya, mengajarkan kepada saya, tolong nanti Aibal, kan kalau ke mama, abang juga nanti kalau ini, mak, ini ilmu dari Habib Muhammad bin Anis. Apa beliau bilang? Kalau minta doa sama orang tua, mak, ibu, umi, doakan saya semoga istiqomah, mintalah jadi anak soleh selamanya. Apa kata-katanya? Selamanya. Saya tanya sama Habib Muhammad bin Anis, Bib, afwan, kenapa minta doanya selamanya? Kata beliau, ana ndak pengen kehilangan doa itu kalau beliau nanti sudah meninggal. Jadi walaupun umi ana sudah meninggal, kata beliau, ana tetap dapat doanya karena umi ana mendoakan selamanya. Kalau umi ana doanya sekarang, ana hanya akan dapat doa, kata beliau, ketika beliau masih hidup. Tapi kalau beliau sudah meninggal, ana dapat doanya lagi. Nah, mumpung beliau masih hidup, ana minta doa sama umi ana selamanya. Oh, Bib, ana izin ya minta ilmunya dari antum ya. Minta berkahnya Bib ya, minta halalnya Bib, ana ajarkan ilmu ini. Saya sampaikan ke antum semua hari ini. Ilmunya dari siapa? Habib Muhammad bin Anis. Antum wajib follow bin titik Anies. Udah follow? Yang baru bin titik Anies. Itu akun yang baru Instagramnya. Antum wajib follow tuh. Bagus-bagus kajian materinya Habib Muhammad bin Anis dari Malang. Antum wajib follow. Ikut tuh. Nah, kenapa saya sampaikan dan saya sebutkan namanya? Harapannya supaya mengalir juga pahala dan kebaikannya untuk beliau. Beliau ini dzurriyyahnya Rasulullah. Kita ini bukan keturunan Rasulullah. Nah, kalau kita mengikuti beliau, hormat, ikram kepada beliau, takzim, mudah-mudahan nanti kita bisa kumpul sama kakeknya.
Teman-teman semua, abang kakak yang baik, lembut-lembutkan hati dengan cara banyak-banyak ingat dosa. Lembut-lembutkan hati dengan cara banyak-banyak turun ke bawah, beriman dan beramal soleh. Nengok orang susah, itu cara ngelembutkan hati. Kemarin saya nengok videonya Ajib tuh, ya Allah, ada bapak-bapak yang terbaring tuh, Jib ya. Ngapa tuh, Jib? Sakit apa tuh? Lumpuh dari kecil. Di mana tuh? Di Serdam sini kah? Allahu Akbar. Support terus ya, dibantu terus ya, jangan sampai lepas ya. Di Gang Amanah tuh ya. Itu bukan, beda lagi. Oh, itu di mana? Yang tadi tuh? Oh, oke. Masya Allah. Jadi teman-teman, hidup-hidupkan hati dengan cara banyak-banyak nengok ke bawah. Hidup-hidupkan hati dengan cara turun ke amal soleh. Nanti hatinya kawan-kawan akan hidup, insya Allah. Supaya hati kita tidak dibikin sempit sama Allah. Karena kalau hatinya lapang berarti hidayah datang. Hati lapang, hidayah datang. Coba ulang. Hati lapang, hidayah datang. Kalau hatinya lapang, hidayah datang. Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Siapa yang dikehendaki Allah untuk dapat hidayah, maka Allah pasti akan kasih kelapangan. Hati lapang, hidayah datang. Jadi buat abang kakak yang hari ini dapat materi-materi bumbu dapur di SMK, terus merasa dapat ilmu pedas, kadang-kadang juga kayak manas tak belawan, tapi akhirnya jadi introspeksi, muhasabah, itulah berarti hidayah sedang datang. Mudah-mudahan begitu terus hati kita sampai kita mati. Ndak tersinggung, ndak baperan. Kita bisa nerima kebenaran dengan hati yang lapang. Siap? Siap. Bismillah ya. Jadi kalau orang caci maki gimana? Biasa saja. Orang puji-puji? Biasa saja. Tapi kalau ada orang ngasih tahu kita tentang yang benar dan hak, terima. Bilang makasih bila perlu. Bang, ini salah bang. Abang tuh minumnya pakai tangan kiri bang. Nabi Muhammad minumnya pakai tangan kanan. Kau nih negur-negur aku macamnya ya. Dikasih tahu yang benar, terima. A tuh harusnya gini A. 1, 2, 3. Ini salah A, jangan diulang. Oke bang, bismillah bang, siap bang. Gitu. Lapang hatinya. Chan, begini Chan. 1, 2, 3, 4. Oke Ustaz, siap, bismillah Ustaz. Lapang hati. Yang disampaikan Quran, yang disampaikan hadis Rasulullah. Kalau pakai hadis Rasulullah dan pakai Quran antum tidak bisa terima, mau pakai apa gitu jelaskannya? Apa mau pakai Quran yang lain? Saya nyampaikan Quran enggak selama ini? Hadis Rasulullah enggak? Pernah dengar enggak saya bilang, ini bukan saya yang bilang? Pernah dengar enggak saya ngomong gitu? Sering kan? Quran surat sekian, ayat sekian, betul enggak? Hadis Rasulullah nih, Rasulullah yang bilang, betul enggak? Jelas? Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Kita berdoa semoga sekecil apapun amal soleh yang kita lakukan, kebaikan apapun yang kita lakukan, sekecil-kecil apapun, semoga mengalir pahala kebaikannya untuk kedua orang tua kita. Ya Allah, tolong alirkan pahala kebaikannya untuk kedua orang tua ya Allah. Tolong alirkan ya Allah pahala kebaikannya untuk kedua orang tua ya Rabb. Alirkan pahala kebaikannya untuk kedua orang tua ya Allah. Baik yang masih hidup ataupun yang sudah wafat. Kalau masih hidup, panjangkan umurnya ya Rabb. Izinkan kami bisa berbakti, membahagiakan beliau ya Allah. Berbakti Allah. Kalau beliau sudah wafat, lapangkan kuburannya ya Rabb.
Jangan kau siksa orang tua kami karena dosa dan maksiat kami, ya Allah. Jangan kau siksa orang tua kami karena dosa dan maksiat kami, ya Allah. Jangan kau siksa orang tua kami karena dosa dan maksiat kami, ya Allah. Kami anak-anaknya ini, ya Allah, pengen nebus dosanya, ya Allah. Pengen ngasih pahala untuk beliau, ya Allah. Maka tolong terima amal soleh kami, ya Rabb. Terima amal soleh kami, ya Rabb. Terima amal soleh kami, ya Rabb. Bukan untuk kami saja, ya Allah, tapi pahala ini kami persembahkan untuk kedua orang tua kami, ya Allah. Jangan kau siksa di alam barzah, ya Allah. Jangan kau siksa di alam barzah, ya Rabb. Lapangkan kuburannya, ya Allah. Jadikan kuburannya sebagai taman surga, ya Rabb. Jadikan kuburannya sebagai taman surga, ya Allah. Jadikan kuburannya sebagai taman surga, ya Allah. Ya Allah. Kami rindu sama beliau, ya Allah. Rindu sekali, ya Allah. Rindu, ya Allah. Ustadz-ustadz kami, guru-guru kami, kiai kami, ya Allah. Kiai Syukri, Abdullah Syukri Zarkashi. Para kiai-kiai yang lain, ya Allah. Lapangkan kuburannya, ya Rabb. Lapangkan kuburannya, ya Allah. Alirkan pahala kebaikan untuk kedua orang tua, ya Allah. Alirkan kedua pahala untuk kedua orang tua, ya Allah. Alirkan semua untuk kedua orang tua. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Jadikan ini sebagai amal jariah untuk kedua orang tua kami, ya Allah. Jadikan sebagai amal jariah, ya Allah. Mengalir pahalanya, ya Rabb. Mengalir kebaikannya, ya Allah. Jadi wasilah kami bisa kumpul nanti di surgamu, ya Allah, bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, amin, Allahumma amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup dengan doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkalna 'alallahi la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Abang kakak yang baik, semua ilmu yang saya posting di Instagram ataupun di Facebook ataupun di YouTube yang ada di SMK ini saya ijazahkan dan saya ijazahkan ke kawan-kawan semuanya. Silakan di posting, silakan ditulis ulang, silakan di share, silakan di repost, tidak usah izin-izin. Minta satu aja saya, minta doa. Semoga dengan abang kakak men-share kebaikan ini, menulis ulang, bikin status Instastory, itu pahalanya juga mengalir untuk saya, mengalir juga untuk guru saya, mengalir juga untuk orang tua kita. Jadi kita ini bersambung-sambung. Nah, jadi abang kakak tidak usah izin ustadz, tidak usah izin save and share, tidak usah, itu halal, sudah saya halalkan, sudah saya ijazahkan. Teman-teman tinggal terima. Ajastukum, saya ijazahkan kepada antum semuanya, ya. Jazakumullah khairan. Terima kasih banyak. Terima kasih abang kakak. Silakan feel free to share. Share ya, bagikan selama itu kebaikan dan abang rasa ada manfaatnya, bagikan. Mudah-mudahan Allah berkah. Allah berkahi kita semuanya dan hari ini pembicaraan kita jadi pembicaraan yang diberkahi Allah. Amin Allahumma amin. Terima kasih. Besok masih sambung.
Insya Allah ya, kita sambung lagi besok insya Allah. Jazakumullah khairan.